warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Cynthia Bubi, Safa Zanuba, dan saya sendiri Siti Mu'alifah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ayat dan Hadis tentang Menjaga dan Melestarikan Alam. Adapun pokok-pokok pembahasannya, yang pertama ialah lingkungan dalam perspektif Al-Quran dan Hadis, yang kedua ayat tentang perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan alam, dan yang terakhir ialah hadis tentang perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Yang pertama ialah lingkungan dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi lingkungannya. Pelestarian lingkungan adalah menjaga keberadaan lingkungan yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Dalam Islam sangat memperhatikan hal tersebut sebagaimana tercermin dalam beberapa ayat Al-Quran dan Hadis. Lingkungan merupakan bagian dari integrasi kehidupan manusia, sehingga harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak boleh disakiti. Lingkungan hidup tidak semata-mata dipandang sebagai penyedia sumber daya alam serta sebagai daya dukung kehidupan yang harus dieksploitasi, tetapi juga sebagai tempat hidup yang mensyaratkan adanya keserasian dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidup. Pembahasan yang kedua, ayat tentang perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Ayat pertama, Quran Surat Al-Hijr ayat 19-20. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatsna fiha min kulli syai'in mawzun wa ja'alna lakum fiha ma'ayisa wa man lastum lahu biraziqin. Penjelasan ayat ini ialah di dalam ayat tersebut Allah telah menghamparkan bumi, menjadikan gunung dan tumbuh-tumbuhan. Maka manusia harus bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan asas kelestarian untuk mencapai kemakmuran sehingga dapat memenuhi kebutuhan umat manusia. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk ayat yang kedua terdapat dalam Quran Surat Hud ayat 61 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh hu ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Penjelasan ayat di dalam ayat tersebut yaitu pada kata wasta'marakum berarti manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi karena manusia memiliki potensi dan memiliki kesiapan untuk menjadi makhluk yang membangun. Memakmurkan bumi pada hakikatnya adalah pengelolaan lingkungan secara benar dengan cara melaksanakan pembangunan dan mengolah bumi. Ayat ketiga yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Dalam konteks ayat tersebut yaitu berarti amanat. Amanat yaitu memiliki arti mandat dan kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai makhluk yang berakal karena manusia bersedia menerima mandat tersebut. Maka setiap individu mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian lingkungan serta mencegah menanggulangi pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1990. Yang selanjutnya yaitu hadis tentang perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Hadis pertama yaitu tentang hadis menghidupkan lahan yang mati, yaitu yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahya aradan mayyitatan fahiya lahu. Penjelasan dari hadis tersebut yaitu Rasulullah SAW menyatakan barang siapa menghidupkan bumi yang mati
maka bumi itu menjadi miliknya. Dapat dipahami bahwa barang siapa mampu menjadikan tanah gersang tadi menjadi produktif dan menghasilkan manfaat, maka ia berhak mendapatkan bumi tadi dan itu akan menjadi miliknya. Hadis yang kedua adalah hadis tentang menggali sumur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafara bi'ran falahu arba'una dira'an atonan lima siyatih." Penjelasan hadisnya, pada hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan hadiah khusus bagi siapa saja yang berupaya dan mengusahakan adanya air dengan menggali sumur. Maka ia berhak atas sebidang tanah karena sumur merupakan sumber air dan kehidupan manusia. Penggalian sumur berarti dibuka sumber kehidupan bagi seluruh makhluk yang bernyawa termasuk juga. Hadis yang ketiga yaitu hadis tentang perintah menanam pohon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min muslimi yaghrishu ghursan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Penjelasan hadisnya, seorang muslim yang menanam tanaman tak akan pernah rugi di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab tanaman tersebut akan dirasakan manfaatnya oleh manusia dan hewan, bahkan bumi yang kita tempati. Tanaman yang pernah kita tanam lalu diambil oleh siapa saja baik dengan jalan yang halal maupun jalan yang haram, maka kita sebagai penanam tetap mendapatkan pahala sebab tanaman yang diambil tersebut berubah menjadi sedekah bagi kita. Yang terakhir adalah upaya-upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.